Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya, selamat berjumpa kembali dan selamat datang kembali di acara Lintas Live Instagram KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Seperti biasa, dalam episode kali ini kawan pajak akan ditemani saya Lita dan juga ada rekan saya Mbak Ayu. Ya, Malika. Iya, kita akan membersamai kawan pajak semuanya kurang lebih dalam 30 menit ke depan untuk membahas ketentuan-ketentuan terbaru di bidang perpajakan. Nah, sebelum kita mulai nih Mbak Ayu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Lita sehat dan bahagia. Oke. Pasti ya. Ya, dan harapan kita juga tentu saja ya Mbak Ayu ya, kawan pajak juga dalam keadaan sehat dan beraktivitas seperti biasa ya Mbak Ayu ya. Sekali. Baik kawan pajak semuanya, terutama nih ya bagi kawan pajak yang berkecimpung dalam dunia keuangan nih Mbak Ayu, ataupun misalnya punya bisnis, ataupun juga sering bertransaksi di bidang keuangan ya Mbak ya. Nah, di episode khusus kali ini kita akan membahas tentang satu dokumen penting yang biasa mungkin kawan pajak buat ya. Apa itu Mbak Ayu? Ya, faktur pajak. Betul sekali Mbak Ayu. Nah, khusus episode kali ini kita akan membahas mengenai dokumen satu ini yaitu faktur pajak. Nah, bulan Juni ini sudah terbit beberapa ketentuan terbaru nih Mbak di bidang perpajakan. Nah, salah satunya adalah mengatur mengenai faktur pajak ini. Ada beberapa pokok perubahan nih Mbak Ayu. Nah, bagi kawan pajak yang mungkin belum familiar atau belum pernah dengar nih apa sih faktur pajak itu. Nah, secara singkatnya faktur pajak itu merupakan bukti pemungutan pajak, khususnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN ya Mbak ya, yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau biasa kita sebut PKP, dan menyetorkannya ke negara melalui dokumen tersebut Mbak Ayu. Oke, jadi gini gambarannya teman-teman ya, kawan pajak semua. Yang tadi dijelaskan Mbak Lita terkait dengan PKP atau faktur pajak, itu sederhananya seperti misalnya kawan pajak tuh belanja nih ke supermarket atau minimarket. Terus biasanya kan kawan pajak dapat struk ya. Nah, di situ ada tulisannya nih PPN berapa persen gitu kan ya. Kalau dulu kan kita 10% gitu kan beritanya. Nah, itu berarti supermarket atau minimarket yang tempat kawan pajak belanja tadi merupakan PKP atau pengusaha kena pajak yang wajib memungut PPN. Nanti setelah dipungut PPN-nya, maka PKP tersebut wajib menyetorkannya ke negara atas PPN yang dipungut. Gitu. Nah, kalau transaksinya dalam jumlah besar ya atau bisnis antar perusahaan atau keperorangan tapi transaksinya besar, maka bukti pemungutan PPN-nya tadi menggunakan dokumen yang namanya faktur pajak. Gitu Mbak Lita. Baik, itu berarti gambaran sederhananya seperti itu ya Mbak Ayu ya tentang faktur pajak. Nah, seperti sudah disampaikan sebelumnya nih untuk kawan pajak bahwa di bulan-bulan ini sudah terbit beberapa ketentuan tadi ya. Salah satunya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 11 tahun 2025. Nah, di bagian ada bagian yang memang mengatur tentang faktur pajak ya Mbak ya, yang mengubah dari ketentuan sebelumnya yaitu per 03 tahun 2022 dan juga telah diubah terakhir dengan nomor yang sama nih Mbak, per 11 tapi tahunnya 2022. Nah, mungkin bagi kawan pajak yang sudah sedikit membaca gitu ya, ada beberapa pokok perubahan nih kawan pajak mengenai pengaturan faktur pajak atau pembuatan faktur pajak. Kurang lebih kalau kita singkat nih ada 12 perubahan pokok perubahan nih Mbak untuk pembuatan faktur pajak. Nah, kita akan mulai ya kawan pajak semuanya dari perubahan pertama nih Mbak Ayu. Perubahan yang paling pokok adalah tentu saja perubahan mengenai sarana pembuatan faktur pajaknya. Nah, bagi kawan pajak yang dulu sudah sering membuat faktur pajak, Mbak Ayu, kalau dulu menggunakan aplikasi e-faktur desktop atau e-faktur klien ya. Nah, sekarang per 1 Januari 2025
dengan mulai berlakunya sistem administrasi perpajakan terbaru yaitu Kortek, maka pembuatan faktur pajak juga disediakan melalui modul e-faktur, Mbak. Ini untuk membedakan ya. Kalau dulu namanya aplikasi e-faktur desktop, nah di sistem Kortek namanya modul e-faktur. Biar kita agak bisa membedakan ya, Mbak ya. Sekali. Nah, tentu saja penerapan modul e-faktur dalam sistem Kortek ini juga menyesuaikan ya dengan penerapan sistem Kortek yang sudah diberlakukan mulai 1 Januari 2025 itu. Iya. Betul sekali. Jadi memang kan pajak per 1 Januari 2025 seperti Mbak Lita bilang tadi bahwa semua aplikasi terkait dengan kewajiban perpajakan itu dijadikan satu dengan sistem Kortek. Nah, di sini termasuk juga atas e-faktur yang VIT refund itu loh Mbak Lita, yang buat turis itu, yang untuk pengembaliannya. Nah, itu juga tidak perlu lagi menggunakan e-faktur VIT refund tadi. Jadi disatukan lagi dalam sistem Kortek. Nah, iya. Itu perubahan pertama kita ya Mbak Lita ya. Oke. Nah, kita masuk ke perubahan yang kedua nih kawan pajak. Dulu jika kawan pajak sudah menjadi PKP, ya pada saat akan membuat faktur pajak itu kan biasanya harus ada yang dipenuhi dulu sesuai ketentuannya, gitu ya. Betul. Kalau dulu nih ada 3 nih syaratnya. Kalau saat membuat faktur pajak maka dia harus sudah memiliki sertifikat elektronik. Ya, itu syarat wajib ya. Tuh. Terus dia juga harus mengaktifasi akun PKP-nya dulu. Setelah itu minta nomor dulu nih sama DJP terkait untuk pembuatan nomor seri faktur pajaknya untuk mendapatkannya. Nah, kalau di Kortek maka ada perubahan. Yang pertama, tetap sertifikat elektronik atau kode otorisasi yang disetujui oleh DJP gitu. Terus yang kedua adalah memiliki akses untuk membuat faktur pajak itu sendiri. Oke, baik. Gitu. Jadi cukup mudah saat PKP, saat kawan pajak sudah menjadi PKP, tidak perlu melalui yang 3 tadi, cukup 2 tadi, maka sudah bisa membuat faktur pajak. Iya, berarti mungkin lebih sederhana jadinya ya Mbak ya, ketika kawan pajak sudah memiliki akses ke pembuatan faktur pajak yaitu melalui sistem Kortek, hanya tinggal dengan menambah pendaftaran sertifikat elektronik ya Mbak ya. Nah, mungkin yang membedakan nih Mbak Ayu bahwa pada aplikasi e-faktur desktop sebelumnya, sertifikat elektronik yang digunakan adalah sertifikat elektronik badan ya Mbak. Oh iya, betul. Ya, dan kemudian di sistem Kortek ini sertifikat elektronik yang digunakan adalah sertifikat elektronik orang pribadi, yaitu berupa PIC dari badan tersebut, begitu ya Mbak Ayu ya. Atau mungkin orang yang dikasih role akses gitu kan Mbak Lita? Iya, bisa. Jadi memang lebih kepada orang pribadinya ya Mbak ya. Dan tentu saja untuk sertifikat elektronik ini juga disediakan secara free ya Mbak ya, yaitu berupa kode otorisasi DJP yang disediakan oleh DJP. Nah, itu mungkin sedikit perbedaannya ya Mbak ya. Kemudian mungkin kita lanjut ke pokok perubahan yang ketiga ini kawan pajak ya. Setelah tadi sarana, kemudian ketentuan atau akses pembuatan faktur pajaknya. Nah, yang ketiga adalah sedikit perubahan mengenai alamat tempat kegiatan usaha nih Mbak Ayu. Iya. Kalau pada format atau template faktur pajak yang terbitan dari aplikasi e-faktur desktop, itu alamat yang tertera hanya satu alamat nih Mbak. Alamat utama sesuai alamat yang terdaftar pada sistem DJP. Nah, ketika faktur pajak itu berupa terbitan sistem Kortek, nah itu ada 2 alamat nih Mbak. Jadi ada alamat utama dan alamat tambahan. Nah, ini perubahannya. Alamat tambahan ini sifatnya adalah bersifat opsional nih Mbak, bagi PKP yang bukan terdaftar sebagai PKP yang berada di BKM ya, kawasan tertentu kawasan tertentu, ataupun merupakan PKP toko retail. Nah, bagi kedua kategori PKP yang tadi sudah kita sebutkan tadi, untuk alamat tambahannya adalah bersifat mandatori, jadi harus diisi. Iya, betul. Oke.
Jadi gitu ya Mbak Lita ya. Tadi terkait dengan alamat tempat kegiatan usaha. Betul. Perubahan yang keempat, kita masuk ke kode transaksi. Oke. Nah, jadi dulu itu kode transaksinya kan cuma 9 ya Mbak Lita Iya. ya. Nah, sekarang ada penambahan kode transaksi menjadi 10. Nambah 1 ya berarti Betul. Mbak. Nah, untuk kode transaksi 10 ini adalah terkait dengan penyerahan lainnya yang menggunakan tarif pasal 7 Undang-Undang PPN. Iya. Nah, ini sebenarnya ini nggak yang baru sih Mbak Lita. Ini adalah dulu menggunakan yang kode transaksi 06. Lalu dipindahkan menggunakan kode transaksi nomor 10 ini. Jadi hanya seperti digeser aja ya Mbak Betul ya. sekali. Iya. Nah mungkin untuk tambahan informasi untuk kawan pajak semuanya bahwa kenapa digeser, karena untuk kode faktur 06 ini sekarang khusus digunakan untuk penyerahan yang dilakukan oleh PKP Toko Retail nih Mbak Ayu. Nanti mungkin bisa kita jelaskan juga ya mengenai PKP Toko Retail yang sebelumnya untuk fakturnya memang dibuat menggunakan aplikasi sendiri. Iya, aplikasi tersendiri ya. Itu ada aplikasi e-faktur, VAT Refund for Turis ya Mbak ya waktu itu. Iya. Nah, kita lanjut dulu nih Mbak Ayu sebelum membahas PKP Toko Retail tadi, yaitu ke perubahan kelimanya nih Mbak Ayu. Ya, kalau tadi ada untuk kode faktur tadi bertambah 1 lagi kode ya sampai 10. Nah sekarang untuk kode status fakturnya nih Mbak Ayu. Iya. Kalau semula di kode status faktur itu hanya berupa 1 digit angka, yaitu misalnya kalau contohnya sederhana 0 itu untuk faktur pajak normal, 1 itu untuk faktur pajak pengganti. Nah sekarang sesuai per 11 tahun 2025, kode statusnya ditambah 1 digit nih Mbak, jadi 2 digit. Jadi kalau 00 itu adalah normal, kemudian 01 itu adalah faktur pajak pengganti pertama, kemudian yang ke 02 itu misalnya adalah faktur pajak pengganti kedua, dan seterusnya Mbak. Begitu. Jadi ini memudahkan ya Mbak Lita sebenarnya, karena apa? Pada saat normal oke aja sih ya, kodenya 0 ya. Tapi pada saat melakukan faktur pajak pengganti itu kalau dulu itu kan ya 1, perubahan pengganti kedua ya 1 gitu ya. Nah sekarang dengan per 11 ini ditambahkan 1 digit lagi, sehingga nanti kalau faktur pengganti itu akan terlihat ini yang ke 1 dengan kode 01, nanti kalau diganti lagi yang kedua jadi 02 dan seterusnya. Dan ini akan mempengaruhi terkait dengan jumlah digit dalam nomor seri faktur pajak ya Mbak Lita. Yang tadinya 16 digit sehingga menjadi 17 digit ya, karena penambahan kode status tadi ya. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk perubahan yang ke-6 gitu ya Mbak Seri. Betul, ke-6 Mbak Ayu. Gitu ya Mbak Lita ya. Jadi yang perubahan ke-6 ini adalah terkait dengan nomor seri faktur pajak. Ya. Sebelumnya tadi kita udah jelaskan ya bahwa nomor seri faktur pajak dengan aplikasi sistem Kortek tidak perlu lagi meminta kepada DJP. Ada permohonan ya. Minta jatah berapa nomor seri faktur pajak gitu kan di aplikasi Innova dulu ya gitu. Nah sekarang saat kawan pajak sebagai PKP membuat faktur pajak, maka nomor serinya akan dilakukan secara sistem. Jadi pada saat pembuatan faktur pajak lalu disetujui atau diupload dulu lalu disetujui DJP, maka nomor serinya secara by system akan keluar. Nah, jadi sudah by system ya sekarang, sudah tidak perlu lagi mengajukan yang namanya permohonan jatah nomor seri faktur pajak ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya Mbak ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu juga sebelumnya bahwa nomor seri faktur pajak tadi yang semula 16 digit oleh terbitan aplikasi e-faktur desktop menjadi 17 digit di terbitan sistem Kortek ya Mbak ya. Nah, tapi bagi kawan pajak yang mungkin sampai dengan saat ini masih menggunakan aplikasi e-faktur desktop, itu terbitannya masih 16 digit nih Mbak. Ya, namun ketika dimigrasikan
ke sistem Kortek atau aplikasi Kortek, nanti tetap berubah Mbak. Jadi digitnya tetap ada 17. Jadi nanti ada penambahan 1 digit lagi sebagai hasil dari migrasi dari sistem lama ke sistem yang baru. Begitu. Iya. Tapi perlu diingatkan juga nih kawan pajak ya, bahwa memang sekarang aplikasi e-faktur desktop masih bisa digunakan. Tapi kedepannya nanti akan semua dilakukan melalui sistem Kortek. Jadi bagi kawan pajak yang masih menggunakan aplikasi e-faktur desktop, ayo segera dong beralih gitu ya ke sistem Kortek, sehingga nanti faktur yang dibuat pun menjadi real time, tidak perlu lagi menunggu waktu migrasi. Itu tentang nomor seri faktur pajak ya. Nah kita lanjut nih Mbak Ayu ke pokok perubahan ke-7, itu ada mengatur mengenai batas waktu upload faktur nih Mbak. Nah kalau di ketentuan sebelumnya bagi kawan pajak yang sudah membuat faktur itu ada batasan tanggal uploadnya adalah tanggal 15 setelah tanggal pembuatan e-faktur. Jadi tanggal 15 bulan berikutnya nih Mbak. Kemudian di ketentuan terbaru diperpanjang nih Mbak. Wah, ini kabar gembira nih kawan pajak. Nah, tidak lagi tanggal 15 tapi paling lambat diupload tanggal 20 setelah tanggal pembuatan e-faktur. Mungkin juga menyesuaikan dengan beberapa hal kemarin ketika sistem Kortek awal-awal diterapkan ya Mbak ya. Karena memang pada saat upload terjadi beberapa kendala, begitu ya Mbak ya. Jadi tadi batas waktu uploadnya diperpanjang 5 hari, lumayan ya kawan pajak semua. Kita masuk ke perubahan selanjutnya nih Mbak Lita, yaitu perubahan ke-8. Nah ini terkait dengan PKP toko retail yang tadi sudah kita singgung juga ya Mbak ya. Jadi tadi kita sudah membahas sedikit bahwa untuk PKP toko retail ini sudah tidak menggunakan aplikasi e-faktur VIT Refund for Tourist. Untuk pembuatan fakturnya ya. Jadi sudah digabungkan dalam sistem Kortek ini. Nanti silakan masuk ke modul e-faktur. Untuk PKP toko retail ini kode fakturnya menggunakan kode faktur 06. Baik, memang sudah dikhususkan ya. Betul sekali. Itu Mbak Lita. Itu tentang PKP toko retail ya. Khususnya terkait dengan VAT Refund for Tourist ya. Jadi memang sudah dikhususkan menggunakan kode faktur 06. Kemudian untuk perubahan selanjutnya yaitu perubahan ke-9 nih Mbak Ayu mengenai pembuatan pemberitahuan nih Mbak, pemberitahuan ekspor JKP maupun ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau BKPTB ya, biasa kita singkat seperti itu. Nah, kalau di ketentuan sebelumnya untuk pemberitahuan ini kawan pajak dapat membuatnya secara manual nih Mbak. Berarti di luar DJP gitu ya. Betul, jadi hanya semacam administrasinya saja gitu ya. Nomornya pun bisa dibuat tersendiri. Namun per 1 Januari 2025 dan juga melalui per 11 tahun 2025 ini untuk pembuatan PE-JKP maupun PE-BKPTB itu dilakukan melalui Kortek juga Mbak, melalui modul e-faktur tadi ya. Jadi nanti penomorannya pun akan penomoran secara sistem. Gitu ya. Jadi dokumen yang dikeluarkan pun adalah dokumen elektronik ya Mbak Lita ya, yang dikeluarkan oleh Kortek. Jadi tadi sudah ya untuk pemberitahuan ekspornya sudah menggunakan elektronik yang keluaran dari sistem Kortek. Nah, kita masuk ke perubahan ke-10 nih. Nih. Jadi gini Mbak Lita, pada saat pembuatan faktur pajak itu kan ada yang namanya identitas dari pembelinya. Kita membuat faktur pajak, terus nanti kalau ada kesalahan terkait pengisian identitasnya, jadi pertanyaan, apakah itu bisa dilakukan penggantian faktur, gitu kan? Nah, sebelumnya sih sebenarnya memang tidak ada di dalam ketentuannya. Tapi di dalam sistemnya itu sudah diimplementasikan gitu, bahwa saat pembuatan faktur pajak pengganti yang terkait dengan
penggantian identitas. Iya. Nah, itu tidak dapat dilakukan. Iya. Karena apa? Karena itu kan faktur pajak. Itu milik siapa? Ya milik pembeli tadi Iya, sebagai yang identitasnya identitasnya. ada di situ ya. Betul sekali. Nah, di Per 11 ini ditegaskan kembali. Jadi dimasukkan dalam ketentuan bahwa penggantian faktur pajak terkait dengan identitas itu tidak dapat dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah melakukan pembatalan, lalu dibuatkan faktur pajak baru. Oke. Gitu. Iya, jadi memang di aturan sebelumnya memang tidak disebut ya Mbak, Iya. cuma secara sistem untuk penggantian identitas pembeli memang tidak dapat dilakukan ya. Nah, kemudian oleh Per 11 ini memang kemudian ditegaskan ya, Kembali. di ketentuan disebutkan, di sistem juga memang sudah tidak dapat dilakukan penggantian ya. Tadi dilakukan pembatalan begitu ya Mbak ya. Kalau yang berubah adalah identitas pembeli. Nah, mungkin semacam pengingat bagian pajak bahwa memang untuk faktur pajak pengganti itu diperuntukkan bagi misalnya ada perubahan atau penggantian misalnya nominal barang begitu ya Mbak ya. Oh ya. Nominal barang ataupun misalnya terdapat kekeliruan nominal rupiah terkait dengan PPN-nya atau DPP-nya mungkin ya Mbak. Nah, itu memang bisa dibuatkan faktur pajak pengganti. Tapi tidak untuk kekeliruan identitas pembelinya. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali di perubahan ke-11 nih Mbak. Kita udah sampai ke perubahan 11. 11. Iya. Juga ya. Ya. Nah, ini baru juga ini Mbak mengenai pembuatan faktur pajak pengganti setelah terbit nota retur atau nota pembatalan nih Mbak. Oh iya. Nah, kalau di sistem yang baru atau di ketentuan yang baru, faktur pajak pengganti itu dibuat dengan memperhitungkan nota returnya. Jadi kalau contoh atau gambaran sederhananya, kalau misalnya sebelumnya di faktur pajak normalnya misalnya DPP-nya 10 juta, kemudian ada nota retur yang menyebabkan DPP-nya menjadi 9 juta, maka mulai di sistem baru ini untuk faktur pajak penggantinya DPP-nya langsung 9 juta. Jadi sudah memperhitungkan nota retur, Mbak. Iya. Jadi tidak lagi dicantumkan 10 juta sesuai invoice awalnya ya. Nah, nota retur yang sebelumnya sudah diterbitkan nanti akan dibatalkan secara sistem nih Mbak. Wah, enak ya, jadinya tidak perlu pembatalan nggak bolak-balik nih Mbak ceritanya. Karena kalau di aplikasi sebelumnya ketika membuat faktur pajak pengganti setelah ada nota retur, DPP-nya tetap 10 juta nih Mbak. Jadi nanti harus pembetulan bolak-balik. Gitu ya. Iya. Betul. Jadi memang Kortek ini mempermudah ya. Mempermudah secara sistemnya, secara pembuatannya juga administrasinya. Iya, betul gitu sekali ya? Mbak. Iya. Nah, tadi udah 11 nih Mbak Lita nih. Banyak ya perubahannya. Nih juga ada hal baru. Ini yang terakhir ya, perubahan terakhir yang terkait dengan pembuatan faktur pajak atau PPN. Dan ini perlu diperhatikan nih oleh kawan pajak semua terkait dengan pembulatan nilainya. Baik DPP-nya, PPN-nya atau PPNBM-nya. Nah, kalau dulu itu pembulatannya akan dibulatkan ke rupiah penuh, itu ke bawah semua gitu ya, ke bawah. Jadi 0, misalnya 0,05 itu maka akan turun menjadi 0 gitu ya. Nah, kalau sekarang dengan Per 11 2025 ini sedikit dirubah nih Mbak Lita. Kalau angkanya di bawah 0,5 ya, kurang dari 0,5, maka pembulatannya ke bawah. Nilainya menjadi 0. Kurang dari 0,5 ke bawah. Betul, jadi nilainya 0. Tapi kalau nilainya di belakang koma adalah 0,5 di atas 0,5, maka dibulatkan ke atas. Jadi ada dua gitu ya Mbak ya, metode pembulatannya gitu ya. Jadi ini yang perlu sangat diperhatikan oleh kawan pajak, apalagi pada saat pembayaran atau pembuatan. Pada saat billingnya sudah terbit kan kelihatan nih. Nah, itu akan terlihat bahwa kalau yang dibulat ada koma di belakang, terusnya angkanya keriting ya, itu diperhatikan juga. Gitu, bahwa angkanya itu di atas 0,5 atau di bawah ya.
Itu sangat penting ya, Iya, kawan berarti pajak ya. intinya kurang dari 0,5 berarti dibulatkan ke bawah, 0,5 ke atas dibulatkan bulat penuh ke atas. Betul gitu ya. sekali. Nah tentunya dengan mencermati hal-hal tadi, meminimalisir begitu ya Mbak ya, untuk kawan pajak keliru dalam membuat faktur pajak. Kenapa? Karena nanti ketika kawan pajak misalnya ada kekeliruan dalam pembuatan faktur pajak, tentunya nanti ada terkait gitu ya dengan pengenaan sanksi atau denda mungkin ya. Nah itu yang coba kita hindari. Iya, minimalisir agar tidak dikenakan gitu ya. Betul sekali. Iya. Nah, Mbak Ayu, untuk per 11 tadi tentu saja tidak hanya mengatur tentang faktur pajak yang seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, karena ketentuan itu dia ada banyak gitu. Sebenarnya banyak ya Mbak Lita, cuman pada episode ini kita membahas bagian kecilnya, yaitu terkait dengan faktur pajak, PPN tapi kecilnya, yaitu faktur pajaknya. Iya, karena ada masih banyak yang diatur ya Mbak, misal SPT atau yang lain terkait PPh begitu masih ada. Dan kawan pajak mungkin nanti kita juga kedepannya mungkin akan membahas beberapa ya terkait dengan per 11 tahun 2025 ini, tidak hanya di faktur pajak, begitu ya Mbak Ayu ya. Ini mungkin ini akan mempermudah ya kawan pajak dalam memahami suatu ketentuan. Jadi kawan pajak jangan pernah lewatkan nih terkait dengan media sosial dari KPP Tanah Abang 1. Iya betul sekali, melalui media Instagram KPP Jakarta Tanah Abang 1 ya Mbak, @KPP Pajak Jakarta Tanah Abang 1 ya. Mungkin bagi kawan pajak yang belum follow atau belum subscribe gitu ya Mbak ya, silahkan kawan pajak bisa follow maupun subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan ketentuan perpajakan. Jadi agar kawan pajak juga lebih mudah ya Mbak ya melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, gitu ya Mbak ya. Nah tentu saja harapan kita apa yang sudah kita obrolkan, apa yang sudah kita sampaikan kepada kawan pajak tadi dapat membantu memberi gambaran ataupun memberi pencerahan nih Mbak kawan pajak dalam membuat faktur pajak tadi ya. Nah jangan lupa juga kawan pajak boleh nih atau jangan ragu untuk menulis dalam kolom komentar ataupun DM kami ya Mbak ya di media Instagram terkait misalnya ada kendala dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Atau juga kita punya nih Mbak layanan live chat ya. Untuk kawan pajak semuanya di 0851 615 91022. Nah, kawan pajak dapat menemukan kendala yang kawan pajak hadapi melalui chat tersebut. Itu ya Mbak ya. Dan tidak terasa nih Mbak, kita sudah di penghujung. Iya, di penghujung karena sudah kurang lebih 30 menit ya Mbak ya membersamai kawan pajak dalam episode lintas pada hari ini. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya yang informasinya akan kami sampaikan melalui media sosial resmi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1, biasanya melalui Instagram. Kawan pajak dapat lihat ya di media tersebut. Akhir kata saya Lita dan juga rekan saya Ayu. Ya, kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali untuk kawan pajak semuanya. Pajak kuat, APBN sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.